tahun kemarin saya nangis bener teman-teman ya, down banget, saya pengen keluar dari kerjaanku. Halo teman-teman, welcome back di my YouTube channel bersama saya Lily Hayes, keluarga Joe Amerika. Jadi early pagi ini teman-teman ya, seperti yang saya bilang semalam itu, bahwa hari ini saya disuruh masuk jam 6 ya, jam 6 pagi. Tapi kebiasaan kenapa yo? Yo mungkin saya faktor sudah emak-emak atau gimana, udah tua. Jadi gini, saya tidur lumayan agak sedikit awal ya. Biasanya tengah malam baru tidur. Tidur naik kasur jam 10 malaman ya. Terus jam 2.30, jam 2 something lah itu tiba-tiba kebangun berisik. Tetangga sebelah itu kan kayak influencer juga, nggak tahu, suaranya agak keras itu. Akhirnya kebangun, terus aku mikir, aku tak kerja saja lah, aku gitu sama Pak Is bilang, kamu tidur aja dulu beberapa jam itu. Terus aku 30 menit lah, hampir 40 menitan nggak bisa tidur. Akhirnya bangun aja jam 3:03 bangun, ke kamar mandi, duduk, terus siap-siap, ya wis lah berangkat. Karena kemarin aku dengar salah satu yang petugas cleaning service dan ada temanku itu yang disuruh datang jam 4, jadi mereka bakalan udah buka sekarang jam 4.25, jadi pasti oke lah, saya mau berangkat kerja nungguin Pak Is. Jadi nanti saya bisa pulang sedikit lebih awal teman-teman ya, nungguin Pak Is dulu sambil saya mau nyiapin bekal. Jadi ini bekalku ya, hari ini saya bawa air putih saja sama apel ini wes. Ini tok teman-teman. Dan ini kemarin dikasih manajerku, katanya hot coklat. Jadi isinya ada coklat sama apa iki? Oh, coklat. Happy holiday, Christmas time. Oke, kita berangkat dulu ya, Pak sudah bangun. Bye. Sudah banyak orang berangkat kerja juga teman-teman. 4.34. Sudah sampai. Sudah ada beberapa orang yang datang ini ya. Oke, mulai kerja. Pulang kerja. Alhamdulillah teman-teman ya, saya sudah nyampe rumah lagi. Tadi itu kan semalam itu Pak Is nggak ada jadwal kerja. Ternyata dikasih same day appointment dari bosnya. Jadi akhirnya Pak Is kerja. Ada jadwal jam 1 ya teman-teman. Terus sebenarnya saya mau tak extend waktu kerja, aku mau nungguin gitu. Paling nanti jam 5 atau jam berapa gitu, nggak sampai jam 6 udah selesai. Tapi saya sudah nggak kuat. Akhirnya saya teks Pak E, saya pulang naik Uber teman-teman ya. Dan ini baru sampai rumah, udah bersih udah beres. Sekarang waktunya makan. Tadi kan cuma mbak bekal apel ya, jadi sekarang kita nikmati belendrang yang ada di kulkas, kita habiskan. Ini saya masih ada sup ayam sama ini sambil mau nyobain ini teman-teman ya. Ini rumput laut, seaweed salad rumput laut. Saya nggak begitu durian sih, tapi mau uji coba karena nggak masak sayur ya, jadi ini aja sayurnya rumput laut. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari makan yuk teman-teman. Enak teman-teman. Tapi menurut saya agak bau senting-senting amis gitu. Namanya juga rumput laut. Jadi nggak pakai nasi. Saya itu suka belanja-belanja terus beli alpukat kayak gini teman-teman ya. Tapi nggak kemakan. Pak His, saya nggak bilang alpukatnya dimakan, itu ngangkrak di counter situ nggak ada yang makan. Kalau nggak tak, ini mesti bosok iki karena nggak sempat makan. Ya kematangan toh, bosok. Padahal ya mehong ya lumayan larang ya beli itu sebungkus. Oke, nggak normal. Anune apa kematangan teman-teman yo nggak dimakan wis maneman jadi dijipuk sing disendok sing kena dimakan ini wae. Padahal saya beli itu pengen sih tak gawe jus pokat apa pengen gawe es krim alpukat tapi nggak ada waktu. Harus dimakan ini ya. Tiga lada hitam nek wong Amerika, pokat sama nek Pak Esono alpukat sama black pepper dijipuk sing sik kena dimam. Nadine hari ini kerja jam berapa tadi? Dia datang jam 2 kalau nggak salah ya, 2 apa setengah 3 gitu yo. Dia ada kerja nanti sampai closing. Teman-teman yang dapat holiday panjang pada mau kemana ini? Kalau saya Christmas New Year itu wis kerja. Jadi tadi pagi itu kan aku nyampe tempat kerja sekitar jam 5, jam 4.40 lah. 4.40 terus aku langsung clock in, terus langsung naik ke departemenku itu nggak ada orang sama sekali yo. Selama 30 menit nggak ada orang. Tapi yo karena ada lampunya nyala, jadi selama di sini tuh aku juga nggak pernah ada rasa takut kelihatan tuh atau apa gitu, nggak pernah teman-teman ya. Alhamdulillah. Maksudnya di tempat kerjaku ya, aku tuh sering datang pagi, kadang itu lampu di break room masih mati total ya, malah gelap gulita yo kadang agak merinding tapi yo biasa saja gitu. Terus salah satu manajerku lewat aku bilang aku ndak bisa tidur, makanya terus aku wes berangkat aja kerja. Dia bilang same girl, aku yang nggak iso tidur jere ngono. Tapi wong iki demen, maksudnya nggak komen piye-piye, mereka malah seneng nek aku teko luwih awal. Terus jadi ndang departemenku ki begitu store buka iki wis beres, wis siap menerima customer gitu. Jan iki mau ya ampun teman-teman, jam wis langsung buka jam 8 ki customer yo langsung enek, tapi makin suwi makin rame. Aku wis nggak kuat karena kerjaan saya itu kan berdiri terus mondar-mandir terus tangannya ngelipetin terus. Ya pokoknya kalau high season kayak gini ya, mendekati hari-hari terakhir menjelang Christmas itu pokoknya semua merchandise, semua celana Levi'sku, produk-produk Levi'sku itu dari Stockroom berusaha tak keluarin semuanya. Pokoknya nyari tempat, nyari apa gitu, ada tempat kosong
Jadi harus kreatif ya, harus bisa wes pokoknya menghandle. Jadi karena mereka itu sudah tahu aku itu sudah, mereka sudah percaya lah ya dengan kerjaan saya. Jadi mereka itu udah nggak khawatir, nggak pernah komen gini nggak. Paling arang kadang kalau mau ada opo yo big visit, terus ada bagian distrik yang oh ini harus gini paling cuma oh ini harus gini gitu, enggak ini enggak kurang ini enggak, maksudnya komplain tentang kerjaanku itu enggak. Yo ini loh gitu, opo dirubah, pamane minta dirubah layout itu pasti sebagian bukan aku sendiri yang ngerjain karena nggak bisa ya, pasti dibantu manajerku. Kalau soal merchandise barang-barang wis berapa jumlahnya sing keluar wis saya sendiri yang ngurus, makanya kadang capek ya. Jadi hari ini itu sekuat saya mau kerja berapa jam pun mereka oke, nggak masalah. Tapi karena berhubung saya masih masuk terus masih besok Minggu, Senin, Selasa, Christmas-nya kan Kamis kan ya, Rebu Christmas Eve itu tutup jam 7. Jadi masih beberapa hari lagi. Jadi tenaga saya tak eman-eman. Yang penting tiap hari masuk. Mau lembur lama-lama nggak kuat. Capek banget teman-teman ya. Karena setahun sekali kayak gini ya wis dinikmati teman-teman ya. Plus nanti kan paychecknya jadi lebih, itu juga happy. Saya ngelihat berita katanya UMR di kota tempat kerjaku itu tahun baru ini bakalan naik. Semoga saja bener ya, biar makin semangat gitu. Kalau besok nggak tahu ya saya bangun jam berapa maksudnya. Semoga bisa tidur malam ini. Nggak durian nih teman-teman ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya pas high season kayak gini tuh saya mesti kayak tahun kemarin saya nangis bener teman-teman ya. Saya down banget, saya pengen keluar dari kerjaanku. Karena ngerti sendiri kalau high season gini itu barang-barang baru itu banyak datang, terus berantakan sekali kan ya. Terus orang shopping itu kayak celana levis untuk laki-laki itu berat banget teman-teman ya. Di tanganku itu mesti sakit loh. Awal-awal aku itu sakit tangannya karena ya terus gerak terus bawa beban yang berat kan. Terus beban mental juga kan. Dulu itu anak-anak bagian sales associate itu nggak ada yang mau bantuin gobek itu. Kayak kalau orang-orang habis nyobain dari fitting room kadang cuma digeledakan gitu kan, alhamdulillah akhirnya numpuk. Nah numpuk itu terus teman-teman, akhirnya banyak mereka cuma dikasih ke aku, sedangkan aku harus recover satu departemen, men Levi's departemen itu lumayan gede loh, terus barangnya banyak. Sedangkan saya kalau recover itu bukan cuma sembarang recover gini tok, enggak. Saya itu bisa dibilang detail recover. Jadi bener-bener saya itu harus rapi, harus sesuai nomornya yang paling besar, terus kecil, terus sesuai color. Pokoknya itu harus sesuai. Saya standar saya itu tinggi gitu loh untuk diri saya sendiri. Jadi saya nggak puas kalau ada orang lain yang recover katanya tadi udah dibantuin sama anak-anak support team recover, itu nggak masuk kriteria saya, itu bukan recover. Kadang mereka bilang tadi pagi kita udah recover departemenmu loh. Lah aku lihat masih mess banget ya. Aku masih harus recover 4 jaman untuk bener-bener beres itu, karena detail banget ya kan. Ya gitu teman-teman yo. Terus pas itu kan rame. Terus bayangin kita harus recover, terus messy. Customer kalau shopping kadang barbar banget.
Terus kita ada barang baru, satu card itu mungkin ratusan, kadang hampir 1000 pieces ya. Itu merchandise kan, oh harus ini sesuai dengan jenisnya, harus warna apa, misalnya 501, 511, 512, 505. Nah 501 itu pun ada berapa banyak macam yo, berapa banyak macam. Untuk laki yang sering to fit, stylenya itu banyak banget. Dulu awal-awal saya baru ngehandle itu, saya pusing teman-teman, stres karena macamnya banyak banget. Tapi setelah 3 tahun lebih udah hafal lah ya. Terus mereka, Lily just bang ditaruh gitu aja di cardku. Dulu kan tak taruh kayak card gitu. Terus mereka alasannya, Lily, I know that's we cannot, maksudnya gini, mereka itu bilang aku nggak bisa kayak kamu recover apa ini taruh sini. Itu akhirnya aku jadi kebablasan mereka itu. Padahal harusnya itu tugas mereka. Kalau di sini kasir itu bukan cuma nggak tahu kalau di Indonesia kasir itu gimana ya. Tapi kalau di tempatku sini kasir itu kalian harus ya kayak gitu, go back juga, naruh barang-barang di tempat asalnya yang sudah dicobain customer atau di return atau apa itu. Terus kadang juga recover kayak ngelipat-ngelipat, dirapiin lagi. Kalau di Indonesia kan mungkin store-nya itu rapi ya karena banyak karyawan. Di sini tuh makin lama makin berkurang loh jumlah karyawan. Kayak di departemenku itu ada yang keluar, kadang udah nggak diambil lagi. Jadi makin kesini tuh makin sedikit. Jadi beban kerja kita makin tambah. Kalau saya sih sama saja karena saya khusus buat departemen Manly Vice ini teman-teman yo. Dulu itu aku nangis karena sedih banget, kayak nggak kuat, capek banget gitu teman-teman. Kalau pas holiday season ini banyak barang, terus mereka nggak ada yang bantuin sama sekali. Aku udah hampir, udah aku mau keluar, aku mau nyari kerjaan baru gitu. Terus akhirnya ada salah satu manajer baru gitu ya. Terus akhirnya pas sekitar 4 bulan sekali itu ada kayak season kita interview pribadi gitu, dipanggil ke kantor dia, terus kita ngomong gimana soal untuk mensupport kita, terus mereka ngasih nilai ke kita, cara kerja kita gimana. Jadi selama ini si para manajer itu selalu menilai saya itu excellent gitu ya, excellent gitu pokoknya. Nah terus mereka itu tanya, kamu ada masalah apa, terus butuh support apa gitu. Pertama kali sama dia aku ngomong gitu karena sebelumnya nggak ada kayak gitu, nggak ada manajer yang nanyain apa kesulitan saya, keluh kesah saya itu apa, nggak ada ya. Terus aku kan cuma bisa ngeluh sama suamiku. Terus aku bisa aku nggak mau, aku mau keluar, aku nggak kuat, capek gitu. Terus akhirnya suamiku, kamu harus speak up, kamu harus ngomong. Akhirnya aku memberanikan diri ya, karena saya orangnya itu pakai perasaan banget, nggak mikir engkau nggak enak gini. Terus akhirnya saya beranikan diri, saya speak up ke manajerku ini. Terus aku bilang ya ceritain bebanku soal itu, anak-anak itu nggak ada yang mau bantuin untuk go back beban kerjaku. Kalau aku oke, kalau misal aku pas nggak ada barang baru, aku fine, aku akan bantuin, tapi please tolong bantuin juga kalau pas aku high season, terus aku ada barang baru harus ditaruh di floor, terus harus recover juga, terus mereka cuma ditaruh gitu aja, padahal mereka dapat banyak waktu. Terus kapan hari itu aku kan injured di backpackku sini, nah nggak ada yang mau bantuin. Aku nangis ke dia, aku cerita terus akhirnya dibawa ke meeting. Terus aku juga ngobrol, aku juga sempat bilang aku hampir mau keluar. Dia bilang, kita nggak mau kamu keluar, kita bakalan kayak rugi kalau sampai kamu keluar gitu. Karena bilangnya kamu itu aset
berharga gitu. Akhirnya makin kesini ada perubahan teman-teman ya. Ada perubahan sekarang, dikasih anak sales associate yang ngebantuin ngehandle, misal ada go back, terus ada misal aku pas libur gitu dia yang harus recover di tempat kerjaku di Manly Vice. Terus kalau ada barang yang go back yang harus ditaruh balik di itu, mereka langsung naruh ya. Kadang masih ada sih ya yang kayak males gitu, tapi makin kesini makin ngerti mereka makin. Terus semisal aku udah beres di cover, aku juga tak ambil, tak bantuin, tak taruh di floorku gitu. Jadi maksudnya saling bantu, nggak hanya ngandelin aku. Ini kayak mereka selalu bilang ini punyamu, ini punyamu. Aku kayak sebel gitu, padahal dia ngerti itu kerjaku, tanggung jawabku, tapi bukan hanya terus kayak seolah-olah itu aku juga bilang ke manajerku itu, kalau mereka cuma silah-silah semua ini harus tugasku semua. Kalau pantesan, kalau gimana kalau aku pas holiday, terus aku pas libur itu loh aku kepikiran, oh besok aku balik bakalan messy, bakalan go back segunung gini. Akhirnya mereka dengerin keluh kesahku. Akhirnya sekarang berubah teman-teman ya, jauh lebih banget. Jadi tahun ini saya ngerasa lebih happy, lebih enjoy ya. Dan tadi pun kan saya datang ke situ, terus manajerku yang ini tuh minta maaf ke aku teman-teman, bilang, Lily I'm sorry, kamu itu, karena ngelihat dia aku sudah beres sama teman-temanku, udah cantik, udah beautiful, udah selesai go back yang segunung juga udah selesai. Terus dia itu nyamperin, terus bilang itu minta maaf karena nggak ada yang bantuin kamu kayak gitu temen-temen. Jadi aku tuh it's okay, it's fine, I mean I'm done, I can do it. I mean it is like now the some of people they helping me, that's make me happy, and thank you for your support, you helping me also, aku bilang gitu. Terus ya gitu, makanya sekarang lebih happy lah. Makanya bener bilang temen-temen ya, kalau kita nggak berani speak up, kita nggak bakal ada yang berubah gitu loh ya. Terus satu lagi soal suka duka kerja di sini itu ya, salah satunya seperti itu teman-teman ya. Terus senangnya kerja di sini itu orang-orang pemikirannya itu ngehargai banget, nggak ada bullying, terus ngomong soal fisik apa itu nggak ada ya, warna kulit atau kamu itu kayak terlarang banget kita kayak bullying sesama, kayak kamu ngatain kamu kok sekarang gendut sih, kayak gitu. Tidak boleh sama sekali teman-teman ya, tidak boleh. Itu kalau itu kayak hal yang nggak patut. Apalagi sekarang kamu gendut ya, terus gini, nggak ada sama sekali omongan soal itu ya, di lingkunganku sini nggak ada teman-teman ya. Jadi yang ngebuat saya nyaman itu hal-hal seperti itu nggak harus diomongin. Misal baby naik, terus habis summer holiday terus kulit kita jadi gelap gitu, nggak ada yang ngomong kok makin hitam sih, nggak ada. Itu bahasa di negara asal saya adanya. Yang ditanyain bukan itu, mereka yang ditanyain itu kalau misalnya kita habis holiday itu gimana liburanmu, I like your skin, I like your tan skin gitu, kayak kulitmu bagus ya, habis tanning, kayak habis berjemur gitu bagus gitu. Nggak ada terus ngata-ngatain, body shaming, ngomongin ini itu nggak nyaman, itu nggak ada teman-teman ya. Bahkan di sini ya apa sih sebutannya, misal seorang ya bisa dibilang gimana ya ngomongnya gini, seorang laki-laki, nah terus dia itu
memposisikan dirinya, oh saya itu perempuan, saya berpakaian seperti perempuan. Apa ya ngono kuwi jenenge? Yes ngono kuwi lah. Jadi dia itu diberi kebebasan untuk ke kamar mandi sesuai yang dia mau, teman-teman ya. Walaupun dia laki-laki ya, tapi konteksnya opo sih yo lek nek sing wong lanang terus neng wedok, dia merasa diri saya ini seorang perempuan, saya mempunyai jiwa perempuan, terus itu dia boleh, di tempatku boleh. Bukan hanya karyawan, customer pun bebas masuk ke kamar mandi wanita, itu dipersilahkan. Justru kita nggak boleh, kalau kita ngaruh-ngaruhi atau apa itu nggak boleh, teman-teman ya. Itu udah peraturan. Jadi kita itu benar-benar dihargai privasi kita. Privasi itu benar-benar dijaga di sini. Jadi wis nggak enak bullying, wong bully. Kita itu udah ngerti di sini. Kayak saya, bebek saya naik itu saya sudah ngerti, nggak usah dikomeni, wis ngerti, karena saya kerja itu kaca di mana-mana ada, teman-teman yo. Semua orang itu wis ngerti. Nggak perlu ngurusi ngono kulit saya. Kalau di Indonesia orang bilang kulit saya hitam, ireng jeliteng, padahal yang Amerika iki brown skin, kulit coklat sing buta warna doang. Brown skin. Malah ngomongin reno-reno bae, lek ngomong nih masalah ngono kuwi reno-reno, teman-teman. Iki ayame ra kepangan iki wis wareg soalnya sambil ngoceh. Siap-siap buat besok lagi, teman-teman. Semoga masih survive. Semangat sebelum Christmas. Jadi saya bakalan Christmas libur pas Christmas itu hari Kamis, terus Jumat, alhamdulillah Jumat itu Jumat, Sabtu, Minggu itu juga rame-ramenya, teman-teman ya. Jadi orang-orang itu bakal shopping juga, karena biasanya kan ada yang dapat gift card kayak gitu. Jadi mereka langsung buat shopping atau yang nuker size atau apa kayak gitu. Plus satu lagi, kalau musim holiday gini sekarang itu kalau nge-return barang bisa, kalau holiday season nge-return barangnya sampai akhir Januari. Kalau regular itu sebulan ya, 30 hari, sebulan lah dari tanggal pemberian sebelum expired. Kalau mau return bisa di return gampang. Dulu pas saya baru awal masuk kerja itu 3 bulan, teman-teman, kalian bisa di return. Tapi di sini itu orang-orang kadang bobrok. Barang udah dipakai, udah dicuci, kayak celana Levi's udah dicuci, itu di return juga tetap diterima gitu kadang sama manajer. Gimana, aku pernah nanya, oh gimana kalau yang 501 shrink to fit itu kan itu unwashed raw, jadi bentuknya itu kalau masih baru itu kaku jekengkeng gitu, teman-teman ya. Terus kalau dicuci pakai air mereka itu bakal mengkeretnya mengecil 2 inch. Jadi kalau tulisannya itu ya, kalau size normalnya misalnya cowok biasanya pakai 30 waistnya 30, lengthnya 30 gitu ya. Mereka harus beli ukuran 32. Jadi lengthnya kan mengkeret kayak gitu. Itu udah dicuci, dibalikin. Aku tanya salah satu manajer, katanya iya harus tetap diterima, habis itu di damage. Jadi yo kita damage karena aku seringnya yang confident mendamage. Jadi teman-teman itu ngerti kan, aku orangnya strict, ngerti ke apa. Jadi kalau misal teksnya udah di rip off semua, apa teksnya apa yo, ada teks lah pokoknya, teman-teman itu ya kadang udah diambil ya, saya nggak mau, karena saya kadang paham ya, saya bisa nyium ini udah dipakai, udah dicuci gitu, baunya tercium banget. Dulu dibalikin ke floor. Aku nggak mau lah customer yang lain bayar mahal, beli mahal, barang udah pernah dipakai. Lagian itu
saya juga nggak kena masalah gitu. Aku tanya ke bosnya yang bagian asset protection keamanan itu juga, aku tanya, kalau barang yang Levi yang rusak terus tak damage itu aku kena masalah enggak lah, orang kamu damage terus kamu taruh di kecuali kamu damage terus kamu bawa pulang ya kamu kena masalah gitu, kamu kena PHK gitu. Jadi kalau barang yang sekiranya aku tak lihat itu udah kotor atau dikembalikan dari customer yang udah pernah dipakai, tak damage. So far no comment mereka. Aku malah diajarin sama vendornya yang bagian aksesori itu, ini kalau kayak gini kayak ikat pinggang itu, alah ini damage aja, kayak topi misal udah apa gitu damage aja nggak apa-apa, itu ada kayak ini udah dianggarkan ini bakal berapa persen itu bakal rusak kayak gitu teman-teman. Kadang niat dicuri jadi security tax-nya itu cuma di ini, akhirnya jebol, akhirnya harus damage. Pokoknya banyak cerita suka duka kerja di retail ngurusi Levi's itu, banyak suka duka nih teman-teman ya, banyak suka duka nih. Wes ngones, siap-siap besok dengan cerita baru, disambung besok lagi ya teman-teman. Oke, saya nungguin Pak E sambil siapa tahu bisa tidur sebentar ya. Oke teman-teman, see you the next vlog saya dan cerita-cerita saya selanjutnya. Bye-bye.